Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas materi tentang sirih atau daun sirih. Jadi kita bahas yaitu 25 manfaat daun sirih untuk kesehatan. Kita tahu ya, daun sirih atau pepper beetle adalah daun berwarna hijau tua. Ada yang memang berwarna merah ya. Mungkin ada juga hijau kekuningan yang bentuknya seperti hati, termasuk dalam famili Piperaceae. Nah, apa saja manfaatnya daun sirih untuk kesehatan? Nah, mari kita simak materinya di channel ATLM Indonesia dalam materi tanaman obat keluarga. Nah, kita mulai. Manfaat pertama dari daun sirih adalah mengatasi masalah terkait gangguan pernapasan. Nah, daun sirih itu sangat membantu dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan batuk dan pilek. Daun herbal ini adalah obat yang sangat baik untuk mereka yang menderita sesak dada, paru-paru tersumbat, asma, dan gangguan pernapasan lainnya. Nah, manfaat yang kedua yaitu dapat membantu mengatasi diabetes. Bubuk daun sirih yang kering itu memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar glukosa darah pada individu yang baru didiagnosa diabetes. Orang dengan diabetes menunjukkan tingkat stres oksidatif yang tinggi karena kadar glukosa darah yang tinggi terus-menerus, yaitu hiperglikemia. Nah, daun sirih sumber antioksidan yang melawan stres oksidatif dengan membersihkan tubuh dari radikal bebas. Daun sirih juga membantu menurunkan kadar gula darah ya, jadi dua buah. Jadi di sini manfaatnya sebagai menurunkan kadar gula darah untuk mengatasi diabetes dan mengatasi stres oksidatif. Nah, manfaat yang ketiga memiliki sifat antiseptik dan anti jamur. Daun sirih memiliki sifat antiseptik yang luar biasa karena kaya akan polifenol ya, terutama kafikol yang menawarkan perlindungan ganda dari kuman. Berkat ini daun sirih dapat digunakan dalam mengobati radang sendi dan orkitis. Sifat anti jamurnya dapat mengatasi infeksi jamur secara instan. Mengaplikasikan pasta daun sirih di daerah yang terkena infeksi jamur itu dapat membunuh infeksi tersebut. Nah, manfaat yang keempat yaitu menurunkan tingkat kolesterol. Penelitian telah menemukan bahwa daun sirih membantu menurunkan kadar kolesterol jahat yaitu LDL. Selain itu, daun sirih juga membantu meningkatkan kadar kolesterol baik yaitu HDL. Jadi mengembalikan ke fisiologis, HDL dinaikkan, LDL diturunkan. Nah, daun sirih juga diketahui dapat membantu mengurangi jumlah lemak total dalam darah. Jadi penting di sini ya, kemampuan daun sirih dalam hal mengendalikan lemak ya, termasuk salah satunya adalah kolesterol. Nah, selanjutnya yang nomor 5 manfaatnya yaitu meningkatkan kesehatan pencernaan. Mengunyah daun sirih setelah makan dianjurkan karena daun sirih mampu mengatasi perut kembung dan dapat membantu melindungi usus. Daun sirih juga dapat meningkatkan metabolisme yang memicu sirkulasi dan merangsang usus untuk menyerap vitamin dan nutrisi pentingnya. Dan pastinya daun sirih ini sudah lama digunakan untuk menginang oleh orang-orang dahulu kala, yaitu dicampur kapur dan sirih ya kan, makanya ada istilah sekapur sirih. Itu digunakan untuk menjaga tubuh tetap sehat, mulut, gigi ya kan tetap utuh dan fungsi lainnya. Ini termasuk di sini pencernaan. Nah, lanjut lagi yang nomor 6 manfaatnya meringankan sembelit. Daun sirih sebagai sumber antioksidan yang mampu membersihkan zat radikal berbahaya dari tubuh. Daun sirih bermanfaat untuk mengembalikan tingkat pH normal dalam tubuh dan membantu mengatasi sakit perut. Daun sirih itu mampu mengatasi dan meringankan sembelit akibat gangguan pada saluran cerna. Sehingga di sini
pencernaan lebih lancar ya kan, dan dapat BAB secara normal setiap harinya. Lanjut yang nomor 7 yaitu menangkal kanker. Daun sirih merupakan senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidan, antimutagenik, antiproliferatif, dan antibakteri. Studi telah mengungkap bahwa potensi kemopreventif daun sirih melawan berbagai jenis kanker. Selain itu, daun sirih mengandung berbagai senyawa yang memiliki manfaat melawan kanker. Jadi penting di sini ya untuk menangkal kanker. Nah, masih menangkal kanker di sini, daun sirih merupakan sumber antioksidan yang sangat baik yang menetralkan radikal bebas dan melawan stres oksidatif. Hal ini akan menghambat pertumbuhan sel kanker dan penyebarannya ke berbagai organ tubuh. Daun sirih itu dapat diambil ekstraknya untuk menghambat pertumbuhan sel kanker karena kandungan senyawa alkaloidnya. Nah, kita pindah lanjut yang ke-8 yaitu menjaga kesehatan mulut. Daun sirih mengandung banyak agen antimikroba yang secara efektif memerangi sejumlah bakteri yang tinggal di mulut yang memicu bau mulut. Ya, pertama, masalah gigi berlubang, plak, dan kerusakan gigi. Jadi tidak heran ya orang-orang tua dahulu menggunakan sirih dan kapur untuk menginang, maka gigi mereka tetap utuh dan masih baik walaupun usianya 60, 70 ya kan. Berbeda dengan yang sekarang yang mana baru usia 40 saja sudah mengalami kerusakan gigi dan mungkin sudah dicabut giginya. Nah, mengunyah sedikit pasta daun sirih ya setelah makan tidak hanya meningkatkan kesehatan usus tapi juga melawan bau mulut serta meredakan sakit gigi, nyeri gusi, bengkak, dan infeksi mulut. Jadi di sini sekaligus sebagai antimikroba pada mulut ya hebatnya di sini, dan juga kapur yang kita tambahkan juga akan membantu menjaga gigi tetap utuh dan tidak mudah rusak. Ya, salah satunya tidak berlubang. Lanjut yang nomor 9, meredakan nyeri sendi. Senyawa antiinflamasi ditemukan dalam daun sirih yang sangat berguna untuk mengurangi nyeri pada persendian. Nah, menghangatkan seikat daun sirih segar dan mengikatnya dengan erat di sekitar tulang dan persendian yang terkena secara signifikan mengurangi intensitas nyeri, peradangan ya di wilayah tersebut dan mengurangi gejala artritis. Jadi teman-teman bisa mempraktekkannya nanti untuk nyeri sendi ya. Lanjut yang 10 yaitu manfaatnya meredakan nyeri dan rasa sakit. Daun sirih menawarkan bantuan instan untuk mengurangi rasa sakit. Daun sirih itu dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh luka pertama, kedua memar dan ruam. Jadi buat pasta daun sirih dan oleskan pada area yang terkena luka, maka akan membaik ya perlahan-lahan. Nah, jus daun sirih itu juga dapat memberikan kelegaan dan rasa sakit di dalam tubuh. Jadi penting di sini ya, pengobatannya luar dalam, di luar dalam bentuk pasta, yang kedua jus daunnya. Nah, lanjut ke yang nomor 11, manfaatnya membantu mengatasi depresi. Nah, penelitian telah mengungkapkan ya bahwa selain obat antidepresan, obat herbal seperti mengunyah daun sirih telah digunakan sejak zaman dahulu untuk aktivitas stimulan sistem saraf pusat otak ya, SSP. Lebih lanjut ditemukan bahwa mengunyah daun sirih menghasilkan perasaan bahagia dan kewaspadaan tinggi. Jadi orang-orang dulu banyak mengunyah daun sirih sehingga lebih fresh, lebih nyaman dan tenang ya. Nah, daun sirih itu mengandung senyawa fenolik aromatik yang merangsang pelepasan katekolamin. Jadi ada hubungan ya yang kuat antara rendahnya tingkat katekolamin dalam tubuh dan peningkatan risiko depresi. Nah, oleh karena itu mengunyah daun sirih adalah cara mudah untuk mencegah depresi.
Nah, bisa teman-teman nanti mempraktekannya ya yang nomor 11 ini. Nah, kita pindah lanjut ke yang nomor 12. Manfaatnya melindungi lambung. Lambung adalah sebagai awal dalam mencerna pada perut kita, ya kan? Walaupun di mulut itu pencernaan yang sifatnya awal mekanik dan enzimatik, tapi di lambung inilah yang penting, dan menjaga kesehatan lambung penting. Jadi penelitian telah menemukan bahwa mengunyah daun sirih adalah obat tradisional kuno yang digunakan untuk mengobati tukak lambung. Daun sirih itu menghambat pembentukan lesi lambung, meningkatkan produksi mukus lambung, yang mana ini merupakan faktor yang penting dari MAH, dan menurunkan volume sekresi asam lambung. Jadi orang-orang dengan gangguan lambung bisa mengambil manfaatnya dari daun sirih ini. Lanjut yang nomor 13, manfaatnya membantu melawan malaria. Penelitian telah menemukan bahwa selama zaman kuno di daerah pedesaan Malaysia, tetangga kita ya, Ziran, daun sirih digunakan sebagai obat anti malaria karena dia memiliki zat-zat berkhasiat di dalamnya. Terpen, senyawa yang ada di dalam daun sirih, memiliki sifat anti malaria. Ya kan? Flavonoid juga yang ada dalam daun sirih juga memiliki aktivitas antiparasit yang signifikan sehingga mampu untuk memerangi, yaitu memusnahkan malaria ya di sini. Jadi nanti pada saat pasiennya kena malaria, mungkin bila tidak ada obat malaria atau obat yang lain bisa menggunakan daun sirih ya, ekstraknya. Nah, lanjut nomor 14, manfaatnya membantu mengobati infeksi mata. Sirih merah dan sirih hijau itu bisa digunakan untuk mengobati mata yang merah karena iritasi berkat sifat antibakteri dan antiinflamasi di dalamnya. Jadi orang-orang yang kena mata merah, meradang karena infeksi bakteri atau mikroorganisme lain itu bisa menggunakan ekstrak sirih yang direbus. Caranya, rebus 20 lembar daun sirih merah atau sirih hijau dan gunakan airnya yang sudah disaring untuk mencuci mata selama 10 menit. Jadi ya bisa dilakukan setiap hari dengan ekstrak rebusan yang baru. Mungkin dalam 2 hari sudah selesai ya radang mata tadi. Oke, lanjut kita pindah ke yang nomor 15, membantu kesehatan organ kewanitaan. Nah, di sini khusus pada wanita, manfaat daun sirih hijau adalah sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, kemudian kandida ya, penyebab leukoroe atau keputihan. Jadi di sini juga penting ya, dan mungkin nanti di sana juga seperti Trichomonas juga ya, mungkin bisa mampu dimatikan. Nah, caranya bagaimana? Rebus 5-10 lembar daun sirih ke dalam 250 ml air. Setelah direbus, saring airnya dan digunakan untuk mencuci area kewanitaan yang bermasalah tadi. Nah, ini banyak sudah dipraktekkan saat ini oleh wanita, dan tanpa kesulitan pun bisa juga membeli bentuk kemasan yaitu sabun sirih. Jadi sudah diproduksi dalam bentuk kemasan ya, bisa tradisional dengan membuat ekstraknya dengan merebus daun sirih tersebut. Nah, lanjut kita pindah ke yang nomor 16 sebagai obat batuk pereda tenggorokan. Nah, rebusan daun sirih warna merah ya, itu yang terutama dipercaya mampu meringankan batuk. Pasalnya, sirih merah mengandung vitamin B dan vitamin C serta senyawa alkaloid yang meredakan peradangan di tenggorokan, penyebab batuk dan tenggorokan gatal. Nah, secara modern ekstrak daun sirih ini sudah dimasukkan dalam obat batuk herbal. Jadi bisa teman-teman bisa menggunakannya secara tradisional atau secara modern. Misalnya untuk modern, teman-teman bisa membeli obat batuk herbal yang komposisinya ada daun sirih. Lanjut kita pindah ke yang nomor 17, manfaatnya itu mempercepat penyembuhan luka bakar, kombustio. Daun sirih adalah antiseptik yang luar biasa, yang juga mampu memberikan perlindungan ganda dari infeksi kuman karena kandungan
tinggi dari polifenolnya. Luka bakar itu dapat dibantu penyembuhan karena membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri pada area luka bakar tersebut. Jadi di sini bila tidak ada memiliki antiseptik ya, atau yang lainnya desinfektan seperti menggunakan povidone iodin, maka teman-teman bisa menggunakan ekstrak sirih ini untuk luka bakar. Bisa saja ditempelkan daunnya langsung atau rebusan daunnya. Tapi paling baik adalah rebusan daunnya karena merupakan sebuah ekstrak. Lanjut lagi yang nomor 18 yang tidak kalah pentingnya adalah di sini manfaatnya menghentikan mimisan hidung. Hidung mengeluarkan darah ya pada kondisi tertentu, misalnya terlalu panas sekali atau memang mengalami gangguan pada area hidung sehingga keluar darah ya, mimisan. Ini dapat dihentikan segera dengan memasukkan daun sirih ke lubang hidung. Jadi ambil 1 lembar daun sirih lalu bulatkan, kerucut lalu masukkan ke hidung. Maka segera hidung tadi perdarahannya berhenti. Antioksidan tanin dalam daun sirih itu mempercepat respon tubuh untuk menyembuhkan luka dengan membekukan darah lebih cepat dan menutup sobekan pada pembuluh darah dalam hidung. Jadi bagi anak-anak yang sering mengalami mimisan, ada baiknya teman-teman menanam daun sirih di pekarangan di belakang rumah atau di muka rumah, sehingga diperlukan cepat, tinggal mengambil, memetiknya, dibersihkan dan langsung digunakan untuk menutup luka mimisan. Lanjut kita pindah yang nomor 19 yaitu obat radang prostat pria. Daun sirih itu bisa dijadikan obat alternatif masalah peradangan prostat, terutama daun sirih merah. Jadi lebih kuat daun sirih merah ketimbang hijau. Daun sirih merah itu mengandung antioksidan tanin dan savonin serta zat aktif hidroksikafikol ya, membantu memperbaiki sel-sel di kelenjar prostat agar dapat kembali berfungsi seperti biasa. Jadi teman-teman bisa memanfaatkannya terkait dengan gangguan prostat. Biasanya benigna prostat hipertrofi. Lanjut kita pindah ke nomor 20 yaitu manfaatnya mencegah plak gigi. Gigi biasanya ada sejenis plak atau karang ya yang menyebabkan gigi tidak putih lagi dan di sela-selanya ada berwarna gelap atau kekuningan. Nah, di sini daun sirih memiliki kandungan minyak atsiri yang bisa mencegah pertumbuhan bakteri seperti Streptococcus mutan, Lactobacillus caesar, kemudian Actinomycetes viscosus ya kan, yang menyebabkan plak pada gigi. Nah, kandungan ini juga ditemukan pada daun sirih merah ya kan. Dengan mengkonsumsi daun ini akan bisa menghambat risiko pembentukan plak di dalam mulut. Jadi kalau disuruh milih daun sirih merah atau hijau, dan ternyata memang daun sirih merah lebih banyak khasiatnya ya kan ketimbang yang warna hijau. Nah, karena si khasiatnya di daun sirih ini, lalu maka dibuatlah ekstrak daun sirih ini dimasukkan dalam pasta gigi. Jadi teman-teman tinggal mencari pasta gigi yang mengandung daun sirih untuk memelihara sekitar mulut. Memanfaatkan antimikrobanya, memanfaatkan anti plaknya ya, dan juga untuk menjaga bau mulut. Lanjut kita pindah yang nomor 21, mengobati diare. Tidak disangka ya, memang daun sirih ini juga memiliki manfaat mengatasi diare. Karena memang daun sirih ini memiliki sifat antimikroba, mampu membunuh mikroba ya seperti bakteri E. coli penyebab diare. Teman-teman bisa membuktikannya dengan uji laboratorium ekstrak daun sirih untuk menghambat pertumbuhan bakteri E. coli ya pada media flat agar ya atau pada media cair.
Nah, hal ini ya karena di daun sirih ini memiliki kandungan sterol yang berfungsi melawan mikroba jahat di dalam tubuh dan memiliki senyawa-senyawa tanin, kemudian polifenol dan senyawa lainnya yang mampu menghambat bakteri. Langsung lanjut lagi kita ke yang nomor 22 yaitu mengatasi masalah jerawat. Nah, masalah jerawat memang menjadi masalah yang sering dikeluhkan, terutama pada remaja. Penyebab jerawat tentu saja beragam, mulai dari produksi minyak berlebih hingga adanya infeksi bakteri. Nah, dua ini bergabung maka akan terbentuk nanti bengkak di sekitar area muka dan keluarnya sejenis kayak putih-putih dan nanah. Nah, ini mungkin melibatkan bakteri. Nah, cara untuk mengatasi jerawat yang membadel bisa dengan menggunakan rebusan daun sirih. Karena mengandung tanin, flavonoid, savonin yang bersifat antibakteri. Jadi muka bisa diberi rebusan daun sirih di area jerawat sehingga akan mengurangi atau mengatasi jerawat. Lanjut kita pindah ke yang nomor 23 yaitu membersihkan mata. Nah, tadi kan yang sebelumnya tadi menghilangkan bintil atau merah pada mata, ini hanya untuk pencegahan yaitu membersihkan mata. Berdasarkan informasi jurnal Phytopharmaka 2015 ya, daun sirih itu biasa digunakan untuk obat tradisional termasuk untuk membersihkan mata, mencuci mata. Pemanfaatan rebusan atau ekstrak daun sirih juga dirasa lebih aman karena memiliki senyawa alami. Adapun senyawa alami yang ada di dalam daun sirih itu seperti minyak atsiri yang tersusun atas fenol, kardinen, karyofilen, terpen, kemudian terpenin, metil ether, metin dan sesquiterpen. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang berguna untuk membersihkan mata sekaligus menjaga mata agar tidak terinfeksi oleh bakteri. Jadi bisa merendamnya mata dalam beberapa menit dengan air sirih atau diteteskan air sirih tadi. Bagusnya yang lumayan sedikit agak hangat walaupun tidak dingin, tidak panas tapi agak hangat. Pindah kita lanjut ke yang nomor 24, manfaatnya yaitu menghilangkan rasa gatal area kewanitaan. Jadi gatal ini biasanya mungkin disebabkan oleh infeksi jamur, infeksi Trichomonas vaginalis atau infeksi bakteri ya, atau infeksi virus. Nah, rasa gatal ini bisa diredakan dengan menggunakan air rebusan daun sirih untuk membersihkan area intim atau bisa juga diminum secara langsung. Jadi luar dalam pengobatannya. Nah, oleh sebab itu saat ini sudah banyak diproduksi sabun sirih. Nah, namun penggunaannya tidak boleh terus-menerus karena akan mengganggu pH normal di area kewanitaan tersebut. Mengganggu flora normal, akibatnya flora normal hilang atau terdesak, maka terjadilah pergeseran flora yang mengisi area kewanitaan dan pH akan bergeser, itu akan menyebabkan pertumbuhan segolongan tertentu. Lanjut kita pindah yang terakhir, manfaatnya yaitu obat rematik. Rematik atau rheumatoid arthritis itu merupakan penyakit autoimun, yaitu penyakit yang menyerang pada sekelompok orang. Nah, sirih itu dapat digunakan sebagai salah satu obat penyakit ini. Senyawa flavonoid dan fenol di dalam sirih merah ya, yang merah ini terutama memiliki sifat antiinflamasi yang mampu meredakan nyeri akibat peradangan ya kan dan penderita rematik. Nah, dengan demikian ya dapat mengurangi rematik pada penderita. Jadi di sini penting sekali ya, ternyata ada 25 manfaat daun sirih bagi kesehatan. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Misalnya ya untuk area-area misalnya untuk manfaat
kesehatan jantung ya kan. Ya, ini masuk nanti dari di bagian yang salah satunya adalah lemak karena jantung terkait dengan lemak, kolesterol dan trigliserida. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman manfaat 25 ya dari daun sirih untuk kesehatan. Jangan lupa ya teman-teman yang baru saja berkunjung, subscribe dan bunyikan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya di channel ATL Indonesia. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Saya Ahmad pamit. Bye.